Kocak ya? Kok kocak sih? Nggak juga sih. Iya gak juga sih. Kok lu gak kocak sih? Jadi nenek lu kocak. Nenek lu kocak. Neneknya kocak guys. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast cerita masa kecilku di YouTube Pita Kuning. Ini adalah podcast di mana gua Panji Pragiwaksono akan ngobrol dengan bintang tamu, nanyain soal masa kecil mereka. Kenapa? Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi anak-anak pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Kadang kita ngerasa cerita-cerita masa kecil kita tuh ya udah cerita aja gitu. Tapi untuk anak-anak ini yang lagi berjuang dengan penyakit kanker, mereka pengen juga tumbuh besar dewasa sehingga suatu hari mereka bisa nengok ke belakang dan cerita soal masa kecil mereka. Nah, ini adalah musim ketiga kami bikin podcast ini. Kami udah melakukan banyak wawancara dengan bintang tamu sebelumnya, tapi kali ini kerjasamanya berbeda. Kami sekarang menjadi bagian dari sebuah campaign bernama Golden Hearted Heroes, bekerja sama dengan Lotus Archie dan Tokopedia. Golden Hearted Heroes adalah sebuah campaign yang kami lakukan untuk memanggil pahlawan-pahlawan berhati mulia untuk tahu soal apa yang dialami sama anak-anak yang kami bantu di Pita Kuning dan tergerak untuk ikut membantu. Dalam kerjasama ini, setiap transaksi yang Golden Hearted Heroes lakukan, termasuk lu mungkin salah satunya, kalau beli emas di Lotus Archie official store yang ada di Tokopedia, itu lu udah langsung menyumbang 2,5% kepada anak-anak Pita Kuning. Dan kalau misalkan lu nyumbang dengan angka tertentu, nanti akan ada token of appreciation, tergantung lu nyumbangnya berapa banyak. Nah, bintang tamu kali ini juga akan cerita soal masa kecilnya. Dia adalah seorang stand up comedian. Dan Primawan, kenapa lu bisa makan bakso? Iya. Di samping. Tapi pas makan baksonya selesai, lu baru sadar lu nggak bawa uang. Kenapa? Sampai di Kimangnya tadi mau pergi dulu naik motor. Lu aneh banget jadi orang. Oh gue biasanya nyiapin cash kan, nggak ada ternyata habis gitu. Baru ngecek dompet nggak ada. Ya orang mau cek dulu ada duit nggak ya? Gue tadi pengen minjem duit sama abangnya tuh. Gimana ceritanya? Gimana? Abangnya kan dagang. Kenapa lu pinjem duit sama dia? Minjem dong buat bayar bakso abang nih gitu. Ya gak bisa dong. Gak bisa. Masa abangnya ngeluarin duit terus udah gitu balik lagi ke dia. Aneh lu emang. Aduh, tadi ya udah. Tapi bahasanya agak kurang sih. Ya, soalnya gue tahu bahasanya. Ya gitulah. Gue tahu bahasa yang enak gitu. Udah pernah menemukan ada komparasinya itu ya biasalah gitu. Gitu. Bahasa biasa. Ya tapi kan kadang-kadang kan atas nama baik hati aja lo bilang lumayan gitu. Enggak juga. Ya lumayan lah, lumayan. Sengaja gue gak kecewa pas gue mesen bakso yang datang nasi kuning gitu. Itu gue kecewa tuh. Itu mah aneh, Indra Primawan. Gimana cerita? Lu makan bakso di mana? Beli bakso datang nasi kuning. Nathanael Indra Primawan. Terima kasih. Kenapa tepuk tangan sendiri? Gak apa-apa. Gue suka mengapresiasi diri sendiri gitu. Iya bagus juga sih. Bagus juga ya. Harus menghargai diri sendiri. Harus menghargai diri sendiri. Gitu. Gak ada yang tepuk tangan, saya saja yang tepuk tangan. Iya. Gitu. Anda sekarang semakin industri saya lihat ya. Enggak. Iyalah diundang ke konten-konten. Ya. Tadi gua habis ketemu sama Hesti Purwadinata. Oke tuh. Iya, terus dia juga tahu lu. Oh gitu ya. Dia bilang dia ada satu omongan lu yang dia inget banget katanya. Dia bilang si Indra Primawan pernah ngomong gini. Lu pernah nggak takut ketemu orang yang pernah ngelihat setan? Apa sih gimana sih? Oh, lu pernah nggak ngelihat orang yang pernah ngelihat setan gitu? Pertanyaannya kan biasanya kan lu pernah nggak ngeliat setan gitu. Iya. Kenapa? Ya, Indra Primawan Logic. Iya boleh dia. Indra Primawan Logic. Kata dia itu aneh banget. Oh gitu. Nah lu itu sebenarnya udah di request sama penonton cerita masa kecilku dari mungkin season 1 kan. Ya akhirnya kesampaian juga. Iya. Ya mungkin sibuk kali Bapak. Bapak dong. Kan saya kan ada terus. Amin. Karena lu sempat di Bali lama sih. Emang ini program udah jalan udah lama dong. Oh, udah lama. Iya. Waktu gua di Bali itu. Iya. Selama 8 bulan. Ngapain sih? Seks bebas ya? Enggak. Gua mencari Lotus Archie kaget apaan tuh barusan? Gua mencari jati diri gitu. Kenapa ke Bali? Kenapa nggak ke Ternate gitu cari jati dirinya? Karena gue cukup familiar dengan Bali gitu. Jadi kalau ke Ternate kan mulai dari awal lagi adaptasinya gitu-gitu. Jadi gue mulai di Bali. Ketemu terus. Pada akhirnya menurut gue sekarang gue udah dapet apa yang mau gue cari. Ih, respect. Bagus. Teman-teman gue juga suka nanya tuh tentang apa yang lu lakukan di Bali dan kira-kira hal apa yang lu dapatkan setelah itu gitu. Terus kayaknya sekarang gue udah punya pemikiran di mana itu nggak bisa goyang untuk saat ini ya. Gitu. Gue nggak mencari-cari kayak gue mau ngapain ya gitu. Sekarang udah ketemu gitu. Respect. Emang beda gue dari terakhir kali ketemu lu. Ada kematangan sekarang, dewasa sekarang. Terima kasih. Luar biasa. Cheers.
Kenapa cheers? Nah. Emang nggak bisa lurus aja jadi orang? Kenapa harus? Oke. Iya. Enggak. Intinya kayak gitulah. Kenapa sih? Minum aja flemotan. Ya tapi terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Gua bakal nanya-nanya sama lu dari lu lahir Oke. sampai lu SMA karena anak-anak yang kami bantu di Pita Kuning juga sampai dengan usia SMA. Oke. Setelah itu udah bukan anak-anak lagi soalnya. Oke. Nah jadi kita akan ngomongin panjang lebar, pelan-pelan. Menarik karena nih, Anda, menarik nih. Iya. Menarik Gue nih. bahkan kenal sama lu juga nggak tahu masa Oh, iya, kecil lu. betul. Iya. Iya, nggak banyak yang tahu ya. Gue nggak pernah banyak cerita. Kan lu juga. misterius. Oh iya. Ya, nggak usah nanya kalau gitu biar Apa ngomong apa sih? nggak usah nanya tentang itu biar kesan misteriusnya dapet. Gitu. Ya ngapain lu di sini kalau lu mau cerita soal masa kecil? Kita Iya, mulai dari oke. tanggal lahir. Tanggal Nathanael. lahir. Indra Primawan. 13 Mei 1991. Kayak Taurus. Kayak Taurus. anak gue Taurus. Siapa? Sira. Dipo. Oh, Dipo. Iya. Oh, Iya. Taurus juga dia. Betul. 91 juga. Yang Oh iya, oke. Gue cerita aja deh. Oke. iya kan nggak mungkin Iya, dong. iya. Masa anak gue seumur lu? Aduh. Gue terbalikin juga nih. Ini baru mulai loh Nindra. Masa anak gue umur 91? Iya, Taurus kenapa ya dengan Taurus? Iya tapi agak beda perangannya. Tapi nggak ada keunikannya sih. Mhm. Maunya aja gitu. Oh iya betul, Iya. agak keras kepala ya. Betul. Iya. Nah, dan juga ini unapologetic menurut gua ya Oke, dengan Iya. dirinya sendiri gitu. Oke. Karena juga seperti itu. Ya mungkin Lu lahir tahun 91 di mana? Jakarta? Jakarta. Orang tua lu waktu itu berarti kerja di sini, udah kerja? Dua-duanya Udah. kerja atau salah satu aja? Bokap nyokap kerja sih waktu itu. Waktu gue masih kecil, dia kerja. Lu anak berapa sih? Anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Dari 4. Jarak ke kakak lu? 3 tahun. 3 tahun. Jarak ke adik gue 10 tahun yang pertama, yang terakhir 13 tahun. Jauh juga ya? Jauh. Makanya gue ngerasa tuh bungsu yang gagal gitu. Iya karena lu sempet bungsu dulu. Iya, gue bungsu dulu, terus gagal. iya gagal adik Iya, gue lahir iya. gitu. Kayaknya bukan gagal deh Apa? istilahnya. Nggak jadi aja Oh, jadi iya, bungsu. iya, iya. Tadinya bungsu terus enggak gitu. Iya gitu. Bungsu yang enggak. Jadi kadang-kadang gue masih kayak crafting for itu kasih sayang gitu. Craving. Iya craving for kasih sayang Iya. kok crafting sih. Iya, makanya lu kayak suka gitu. nyari tante-tante kan? Hah? om. Gue soalnya juga, gue sama Frimawan kan kami pernah tour ya. Jadi Betul. gue tahu Frimawan tuh selalu mencari untuk di In swipe. other side lah itulah ya. Itu Iya. part kecil dari kehidupan masa lampau. Udah Yang- lampau. Udah lampau menurut gue sekarang. Iya, iya. Itu kan terjadi sebelum gue mencari jati diri gue di Bali. Ih, respect. Itu. Nah, tapi balik lagi. 91, lu pernah diceritain gak sih sama orang tua lu? Orang tua tuh sebenarnya kenalnya di mana, gimana mereka? Bokap lu orang apa sih? Orang Solo. Orang Solo, Orang nyokap? Solo. Pontianak. Ketemu di Jakarta berarti? Enggak ketemu pas di Kalimantan. Jadi ceritanya bokap gue dulu tuh sempet kerja jadi reporter gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini Peter Parker aja bokap lu. nggak tahu dia apa. Gue nggak tahu ini beneran atau dia cuma ngarang-ngarang doang. Gue juga sumpah gue nggak tahu. Dia cuma cerita kayak gitu. Bokapnya dibilang ngarang-ngarang. Iya. Ngarang-ngarang lu ya? Iya kan apa ada kayak masa sih kayak gitu. Masih nggak percaya gitu. Terus? Ketemu waktu bokap gua jadi lagi ditugasin di Kalimantan jadi reporter gitu. Katanya ngelihat nyokap gua lagi mandi di kali katanya. Bokap gua tuh. Jangan bohong sama gue. Sumpah bokap gua Ini cerita apa gitu. ini Dayang Sumbi ini cerita? Dayang Sumbi apa sih itu yang ngambil Jakarta Arup. Jakarta Arup. Iya. Gak tahu mungkin. Bokap lu ngapain ngintip perempuan tahu. mandi di kali? Gak tahu. Kan dulu kan di daerah sana kan masih banyak yang mandi-mandi gitu kan di sungai gitu-gitu. Iya. Jadi ketemu bokap gua ngelihat Iya. Tapi ini tahun 90-an loh kalau dipikir-pikir. iya. Udah modern Enggak, juga. 90-an dong, 80-an. Iya, kan? 80-an. 80 gitu. Nah, bokap lu nggak cerita ngapain dia lagi di kali itu ngapain? Lagi kerja atau lagi ngapain gitu. Jadi dia emang cukup lama di Kalimantan. Medan di Kalimantan juga Medan Sumatera Utara ya. Maksudnya tempat-tempat di Kalimantan Iya. itu dia banyak yang tahu gitu. Iya, Walaupun dia udah nggak pernah pulang kampung lagi, tapi waktu deketin nyokap gua, dia cukup lama di sana. Ketemunya di sana gitu. Ngeliatin. Enggak, tapi itu tadi beneran. Gua nggak tahu makanya. Tuh lu juga nggak percaya kan, apalagi gua pas denger langsung masa sih gitu. Ya enggak, gue pikir pas asihnya soal dia jadi reporter. Ternyata mas asih soal dia ketemu nyokap lu di sungai. Iya. Terus Kayak udah gitu,
Lu nggak pernah mengkonfirmasi? Sorry, bokap masih ada? Masih. Nyokap juga masih ada? Lu nggak pernah mengkonfirmasi? Lu manggilnya apa, mama? Oh iya, papa mama. Mama bener ketemu sama papa lagi mandi di kali, lu nggak pernah ngecek itu? Nggak pernah, gue cukup kayak oh ya udahlah, gue denger aja, gue nggak perlu mencari tahu kebenarannya kayak gimana. Boleh kita Oh, undang nggak nyokap lu sekarang? Gue pengen tahu aja. Siapa kamu? Boleh juga, itu kayaknya agak-agak di luar perkiraan gue. Iya, nggak tahu. Ya semoga itu bohong lah. Iya. Nggak maksudnya. Gue nggak tahu biar- mana yang lebih baik ya. Kalau itu benar juga lucu juga sih. lucu sebenarnya. juga. Maksudnya mungkin ya biar lucu-lucuan aja kali bokap Iya. gua gitu cerita Iya. tentang itu Iya. gitu. Terus udah gitu pada akhirnya saat itu nih kalau misalkan emang dilanjutin cerita ya, saat itu sebenarnya nyokap lu tuh ngapain? Kalau bokap lu saat itu di sana jadi reporter, Kayaknya masih sekolah deh. masih sekolah. Masih sekolah. SMA atau kuliah? SMA. SMA terus mungkin pacaran. Ya, Terus pada akhirnya pindah ke Jakarta. pindah ke Jakarta diboyong sama bokap gua. Kakak lu lahir di sana, di Kalimantan atau di Jakarta? Kayaknya di Jakarta juga deh. Di Jakarta. Tahun 88 kakak gua tuh. Ketika dia ke Jakarta, mereka ke Jakarta, bokap udah nggak jadi reporter atau masih? Udah enggak. Oh. Udah enggak. Bokap gua di kelistrikan gitu, kayak servis TV rusak gitu-gitu. Dia Bokap ibu rumah tangga. sempat kerja di pabrik gitu, nyokap gua. Waktu gua kecil sempat dia ngajak gua main ke pabrik gitu. Gitu. Lu lahir di mana? Masih ingat rumah sakitnya atau Kayaknya di Bidan. Daerah Jakarta Barat, apa Jakarta Selatan gitu. Gue lupa. Oh, itu kali tuh. Enggak, kan banyak kantor Bidan. stand up Indo. Enggak usah so tahu. Kantor stand up Indo kan Jakarta Barat, Bra. Iya. Tapi masa gua lahir dari situ sih. Nggak masuk akal deh, nggak masuk akal. Gue lagi satu frekuensi sama lu aja nih biar. usah. Oke, tapi lu pernah diceritain nggak? Bukan diceritain sih, maksud gue waktu lu lahir di Bidan, lu biasanya kan asumsinya kan kalau lu di Bidan nggak jauh dari rumah lu. Oke. Nah, itu dari iya. mana tuh rumah lu? Apakah keluarga lu masih di situ atau udah pindah? Masih di daerah Kebayoran Lama. Mungkin daerah Kebayoran Lama kali ya. Bidannya itu. Kayaknya tempat yang sama waktu adik gua lahiran juga gitu. Jadi kan gua datang di sana juga. semua. Iya. Waktu lu lahir jarak lu dengan kakak lu 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau gua belajar dari pengalaman bintang tamu gua, berarti teman main pertama lu adalah kakak lu. Laki perempuan? Perempuan. Oh, main nggak? Main sama kakak lu? Enggak ya? Oh ya karena perempuan kali. Iya. Lagian teman-teman seusia gua waktu itu banyak di rumah gitu. Gua punya sepupu ada di rumah juga gitu. Jadi rumah gua tuh keluarga besar. Walaupun rumahnya kecil. Iya. Klasik di Indonesia kayak gitu. Iya, kayak gitu. Rumah sih seadanya, Iya. tapi ada 2-3 Wah, kepala itu keluarga. dia. Iya, Waktu iya, itu ada 4 kalau nggak salah. Wow. Iya, ada 4. Karena rumah nenek dari bokap gitu. Iya. Jadi sepupu-sepupu gua tuh seumuran sama gua. Jadi ada yang cowok, namanya gua sama dia gitu. Biasanya kalau misalkan kayak satu rumah terus ada 4 kepala keluarga gitu, biasanya satu keluarganya satu kamar. Iya, betul. Iya, betul, kayak gitu betul, juga ya. betul. Dan lu di situ terus sampai kan tadi lu bilang anak kedua dari 4. Berarti sampai 4 bersaudara masih di situ Masih terus? di situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Sampai sekarang. Hampir semua bintang tamu gue itu masih tinggal di rumah yang sama. Oh gitu. Iya, hebat juga ya. Ya. Mungkin karena emang itu rumah nyokap, rumah nenek. Nenek dari bokap ya. Nenek dari bokap. Iya. Oh iya, dan semua anak-anaknya berarti di situ. Tapi ada beberapa yang udah keluar gitu. Maksudnya yang udah beli rumah di mana atau ngontrak di mana segala macem. Tapi gua masih di situ. Teman-teman lu berarti sepupu lu, seumuran mereka. Seumuran rata-rata. Jadi berantem atau justru jadi akrab atau? Dulu sih Ini sebelum TK ya, kita ngomongin Iya, waktu iya. lu masih dulu akrab. balita. Akrab. Tapi berantem kayak rebutan mainan itu ya biasa lah ya. Tapi akrab, nggak yang kayak musuh gimana gitu. Ya, karena siapa yang cerita sama gue? Kalau nggak salah Bari, itu juga kayak gitu. Oke. Cuman pada nggak akrab Oh, satu sama iya, lain iya, pada iya, ramai. iya. Tapi kalau lu pada akrab ya. Akrab. Sampai sekarang sama sepupu-sepupu lu masih pada deket. Deket tapi karena udah punya kehidupan masing-masing ya. Jadi kayak menjauh, dia udah nikah, udah punya anak gitu, udah berkeluarga macem-macem. Tinggal gue doang yang belum gitu. Maksudnya ingat nggak mainan sama sepupu lu tuh apa pada zaman itu, mainan apa? Mainan apa ya? Tahun 90-an kan, 91. 94 lah ya, 94, 95. ya betul. Kayaknya sih robot-robotan deh. Soalnya bokap gue tuh cukup royal dalam belikan mainan. Iya. Walaupun Dan sebenarnya ada beberapa bapak di situ ya. Jadi kalau mainan mah ada aja gitu kan. kayaknya yang paling banyak gue deh. Oh. Iya, yang paling banyak gue. Bokap lu paling ada duit. Mungkin dulu cukup ada dia sampai akhirnya ditipu gitu dia.
Nah, ini apa lagi? Bokap lu pernah kena tipu. Pernah kena tipu Kenapa? sama Dia kenapa? Tadi lu bilang dia benerin ya? Benerin elektronik. Iya, Kena tipu apa? kena tipu Kripto ya? Ya, bukan. Binomo ya. Iya, Indrakens. Apa ya? Kayak duitnya diambil gitu. Oh. Gitu. Minjemin atau enggak? Gua nggak tahu Gede sih. nilainya. Kalau sampai lu ungkit kan Untuk kurs saat itu cukup Anjay. besar. Hmm. Itu kan sebelum krisis moneter kan berarti betul kan. sekali. Itu, dan kalau sekarang ya pasti gede lah nilainya nominalnya. Maksudnya untuk keluarga yang sederhana untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Sampai dari situ tuh bokap kayak cukup terpukul waktu itu. Makanya kita nggak beli rumah atau apa gitu. Jadi dia oh ya udahlah gitu. Jadi menyerah sama keadaan gitu. Mungkin ya. Yang aneh lu malah. Iya. Ya semoga saya bisa membelikan rumah untuk keluarga saya. Waduh, amin. Ngomong-ngomong, digital downloadnya Indra Frimawan sudah rilis tuh, dicoba. Oh iya betul. Apa judulnya? Hah? Itu dia. Judul tuh hah ya? Hah? Iya. Mantap. Iya. Oke, jadi waktu lu kecil teman-teman terdini lu adalah sepupu lu sendiri. Siapa-siapa aja tuh? Gue pengen tahu nama-namanya. Namanya Yogi, yang laki. Abis itu ada Ika, sama kok gue lupa ya. Nah, sepupu sendiri. Almarhum Mbak Ranti ada. Oh, ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Mbak Rani, terus Mbak Kiki. Ada. Oh, jadi laki perempuan ini banyakan perempuan malah kalau. Lebih banyakan perempuan. Sama kakak gue juga main juga kita akhirnya di rumah itu sama sepupu-sepupu. Gak pernah main ada karet dulu. Oh iya, main karet. Main karet tuh selalu dianggap kayak mainan perempuan, tapi laki-laki seneng juga Betul, mainnya karena ada betul. semacam lompat-lompat gitu-gitu iya, ya. iya. Iya. Gak pernah ada ini ya, gak pernah ada masalah sosial antara keluarga gitu. Ada dong. Ada, sempat ada dong. kayak berantem Pasti. gitu-gitu. Gue nggak tahu kayak kan nyokap gue kan Katolik di situ kan sendirian kan. Maksudnya yang lain apa? Yang lain Islam. Kan bokap gue Islam. Lu? Katolik gue. Kocak ya? Kok kocak sih? Nggak juga sih. Iya gak juga sih. Kalau gak kocak sih. Jadi nenek lu kocak. Nenek lu kocak. Neneknya kocak, guys. Jadi kan neneknya kocak nih. Iya. Neneknya kocak. Nenek lu Katolik. Muslim, Islam. Nenek lu Muslim. Iya Islam. Terus apa yang terjadi sehingga anak-anaknya pada Katolik semua? Enggak dong. Yang Katolik cuma bokap? Yang Katolik nyokap gue. Ngajak ke anak-anaknya gitu. Bokap gue tetap Islam. Wow, cintanya menarik sekali. Nggak ada masalah dari si nenek lu, nggak ada masalah sih. Nggak ada perlawanan gitu, nggak boleh nikah beda agama gitu. Nggak ada masalah sih. Mungkin waktu dulu tuh kayak oh ya udahlah nikah aja lah. Kayaknya dulu nggak lazim loh pada zaman itu pernikahan beda agama. Iya. Gua frowned upon gitu istilahnya lah. Karena Iya. keluarga gue juga ada yang kayak gitu. Di awalnya dinilai buruk tapi lama-lama mungkin diterima. karena keluarga nenek gue yang di Jawa juga banyak yang Kristen. Jadi dia punya saudara-saudara dan ada yang Kristen juga. Iya. Jadi lebih Iya terbiasa lah. Gitu. Si bapak lu itu anak keberapa dari Paling tua. Oh, wow. Iya. Jadi di rumah itu yang satu rumah ada si nenek, bapak lu paling tua. Bapak gua, terus Lu adik-adiknya. Iya, adik-adiknya. Oke, terus bapak lu nikah sama nyokap lu Katolik. Oke, terus udah gitu anak-anak kayak Katolik semua. Anak-anaknya Katolik semua. Oke, terus berarti di rumah itu ada perayaan Natal? Enggak ada sih. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ngerayain Natal. Soalnya kan emang semuanya Islam kan? Iya. Masa nyokap lu dan lu enggak ngerayain Natal di rumah? Kan kocak ya kalau misalkan semuanya Islam tiba-tiba berpohon Natal di rumah. Karena gue sempet ada pohon Natal di gitu. rumah dulu. Biasanya kalau misalnya Natal kita ke rumah saudaranya nyokap gue gitu. Ngerayain Natalnya di sana. Oh, dan lu waktu kecil kenapa kok di rumah kita nggak ada pohon Natal? Kenapa kita nggak ngerayain Natal? Nggak pernah kayak gitu? Yang ada di kepala gue, kita miskin gak bisa beli pohon Natal. Itu doang yang ada di kepala gue tuh. Kita miskin gak bisa beli pohon Natal gitu. Realistis kan. Iya, masuk akal juga. Gue gak mikir masalah kok gak diterima atau apa. Enggak gitu. Iya. Dan apakah gue inget ya waktu itu Dipo, ini kejadian waktu Dipo kayaknya mungkin masih TK. Terus dia ngajak temennya ke rumah. Terus gue turun, mereka tuh mungkinnya kayak lagi pada tegang. Oke. Terus Dipo bilang, ayah, kata gue lupa namanya, misalkan William ya. Kata William agama yang benar Katolik, kan Islam ya gitu. Terus kan harusnya Katolik ya om agama yang benar. Terus gue, udah main aja kok usah ngomongin soal agama. itu Dipo TK. Lu kayak gitu ada diskusi kayak gitu. Ada kayak ya apaan sih lu Katolik? Nah kayak gitu. Kalau dulu
orang-orang kampung tuh nyebutnya Kristen. Iya kan? Kristen orang Kristen nih gitu-gitu. Bukan Katolik. Iya pakai Kristen. Iya kan? Iya Kristen. Ini mah Kristen. Iya. Semuanya jadi satu aja pokoknya. Iya Kristen. Udah biasa lah kayak di tongkrongan karena waktu itu mayoritas ya Islam semua. Iya serius Kristen. Iya benar emang Kristen. Ini orang Kristen nih gitu. Sumpah gue jalan, ini orang Kristen nih. Maksudnya kenapa ya? Kenapa Kristen tiba-tiba? Ada tapi nggak jadi terlalu jadi konflik ya. Lu ngerasa ya biasa aja gitu. Pada akhirnya itu yang menguatkan gue sih. Oh ya udahlah gitu. Kayaknya sampai sekarang pun hal itu nggak bisa dihindarin kan. Ya udah. Gue selalu ngerasa buat gue keluarga lu tuh jatuhnya sangat menarik karena lu hidup 4 keluarga dalam satu rumah. Lu Katolik. Tapi mayoritasnya Islam. Jadi kalau lagi bulan, lu kan hidup bersama dengan mereka di bulan Ramadan. Betul. Nyokap lu ngelarang makan di depan orang-orang atau enggak? Biasa aja. Biasa aja. Dan mereka biasa juga aja. nggak pernah gimana-gimana. Nggak pernah gitu. Tuh MUI Bekasi, Anda aneh-aneh aja. Pak. Tutup warung, aneh banget. Biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya lapar ya gue masak mie atau makan apa gitu biasa aja. Ya, tapi asal jangan keluar rumah gitu. Kalau mau makan di rumah aja. Ya. Oke. Nah dari situ lu masih inget TK lu nggak? Lu TK nggak? Sempat TK? TK. Masih inget TK lu? TK Tuturi Handayani. Bukan Tuturi Handayani. Iya Tuturi Ada. Handayani. Iya benar, Tuturi Handayani. Yeah. Di Komplek Hankam, Kebayoran Lama gitu. Apa yang lu ingat dari TK itu? Yang gue inget Ini berarti sekitar tahun 95. Iya, 95 96 lah. Iya. Yang gue inget adalah gue pernah sekolah ke TK nih yang salah satu momen paling gue inget ya. Pakai baju biasa gitu. Hah, maksudnya? Pakai baju biasa doang. Nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Terus udah sampai TK, ya kan? Gue pakai baju biasa doang. Abis itu gue nggak bawa tas lagi. Ngapain lu ke sekolah? Nggak jelas. Itu gue inget banget tuh. Lu kayak orang gue sekolah nggak pakai udah seragam. mind blowing dari TK. Ngapain nih anak sekolah? Mana barang lu? Nggak pakai seragam, nggak bawa tas juga, balik lagi. Untung kan deket ya, jalan kaki doang gitu. Udah itu. Mungkin karena Indra dok dia sekolah. Oh iya sekolah terus lu Iya jalan mungkin ya. Tapi gue mandi waktu itu. Aneh banget. Tapi waktu TK lu pun jalan berarti deket ya? Deket. Cukup deket, sekitar 300 meter lah dari rumah. Wow deket banget. Dan saking deketnya makanya nggak diantar. Nyokap gue waktu itu kerja. Oh, gitu. oke. Jadi yang masuk di TK, pabrik itu. Iya, masuk TK jam 8 kan waktu itu. Lu berarti ya apa kakak lu yang nganterin? Enggak, jalan sendiri aja. Jalan sendiri. Kakak gue juga udah SD waktu itu. Iya. Udah SD. Iya. Gitu. Terus masih ingat teman-teman TK? Aduh, yang paling gue inget aja gue nggak inget gimana? Ya? Ada temen dekat. Oh Tama yang paling namanya. gue inget aja gue nggak inget. Ada namanya Tama. Oh Tama. Ada namanya. Kenapa? Tama. Kenapa dia yang nempel di kepala lu? Karena kayak dulu berdua terus gitu gue sama dia. Rumahnya dia kan di belakang sekolahan. Jadi kalau misalnya itu main mulu gitu. Rumahnya si Tama ini. Tapi SD kita beda, itu dia ke Balikpapan atau Banjarmasin gitu. Jadi abis itu udah ngelos. Walaupun rumahnya tetap di situ gitu. Mainan TK apa waktu itu? Ya mainan prosotan. Tajos kayaknya deh. Iya. Tajos ya. Sangat itu mungkin. Iya. Bentar. Tajos tuh main ini gimana? Tajos kan dikoleksi kan? Atau dimainin? Ada dimainin kayak ini kan. Iya kan ada kayak celah-celahnya gitu kan? Itu. Terus digituin. Terus dia terbang. Mana ada Tajos terbang? Iya. Bener. Kan celahnya. Iya kan nggak bisa terbang. Bisa. Kita kayak pelontar gitu, tetek gitu. Oh iya? Ini kita pakai buat pelontar nih. Iya. Terus dimasukin, ini dilempar. Terus apa? Jauh-jauhan? Ya kayak gitulah. Kalau nggak main tepokan. Ya, main tepok ya. gitu. Kartu ya, Iya. itu juga ya. Ada gacoan Iya, gitu punya gitu. masing-masing ya. Itu TK tuh. Kayaknya TK deh. Oke. Sama gundu dulu. Sama Kelereng. gundu. Gue sampai sekarang masih nggak nemu batas di mana orang pada nggak main gundu karena setiap bintang tamu gue selalu cerita ada gundunya di dalam, termasuk gue. Pasti. Iya. Pasti. Padahal gue sama lu kan generasinya jauh kan. Iya, Gue iya, masih main iya, gundu, lu juga masih main gundu. Apa anak zaman sekarang masih main gundu? Enggak kayaknya. Karena waktu zaman lu dan zaman gua, internet belum segede sekarang. Mungkin kalau internet udah ada, ya udah kita mainnya digital. Padahal gundu pada zamannya gila tuh pemersatu bangsa. Sama yoyo sih. Dulu ada zamannya main yoyo. Yoyo yang ada pakunya yang kalau lu giniin kasar. Iya. Iya. Oke, itu TK. Itu TK. Si Tama itu masih berteman sama lu? Udah enggak. Walaupun jeda kayak gue SMP terus ketemu lagi kayak kita udah asing gitu. Iya. Walaupun masih kenal lah. Sebenarnya temen yang hanya kenal di TK, maksudnya kalau misalkan dia nggak jadi temen SD SMP, biasanya sih emang udah nggak. Lolos ya, walaupun kita tetap saling kenal ya. Iya. Okay. Ada dekat rumah gue juga si Saras.
Saras namanya. Waktu itu Temen TK? temen TK. Gue tahu rumahnya karena emang deket rumah kan. Itu TK gue itu yang sekolah di situ orang-orang deket semua gitu. Tapi kayak jarang main gitu kan. Ketemu Saras waktu pemilu Jokowi Prabowo waktu itu. Loh. Oh, baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Kaget gue. Ya apa yang kapan gitu ya? Apa yang gubernur ya? Pokoknya ketemu Saras makin cantik dia. Oh. Gitu. Lucu. Saras, halo. Ada rumahnya samping Pak RT. Enggak Klasik. serius Saras. Iya. Di Komplek Hankam Ciledug. Nama panjangnya siapa? Saras. Gue lupa. Instagramnya apa? Gue nggak tahu. Gue cuma tahu. Oh ini rumahnya Saras. Oh, Gitu. gue pikir akhirnya lu pacarin Saras. Gua. Enggak. Cuma gue tahu waktu dari TK emang dia cantik. Gitu. Tambah Pas cantik. Ketemu tambah cantik. Ketemu masih TK juga. Tidak mungkin dong. Masa udah sampai sejauh itu masih TK juga. SD lu adalah Tarakanita 3. Oh, Tarki 3. Tarki 3 gue. Iya. Tarki 3 Patal Senayan. Patal Senayan. Iya. Itu dia. Iya. Tarki 3 berarti udah agak lebih jauh lagi dari rumah lu tuh. Iya betul. Terus betul. lu masuk ke situ karena teman-teman TK lu pada kesana atau? Enggak, karena kakak gue sekolah di sana dan itu kan yayasan Katolik ya. Direkomendasiin dari gereja karena nyokap gue tuh aktif di gereja. Nah, baru gue lupa nanya itu. Religius nih keluarga nyokap lu. Iya. Nyokap gue religius. Mhm. Jadi kita gue sama kakak gue sekolah di sana gitu. Tarakanita 3. Lu sampai sekarang masih religius gak sih? Enggak terlalu. Gue gak tahu state religius gue di mana sekarang gitu. Tapi maksudnya kan dari kecil kan biasanya kan Katolik itu sangat ini ya. Karena gue datang dari sekolah Katolik ya sama Gonzaga kan sekolah Katolik itu kan sangat ada banyak agendanya gitu, ada sekolah minggu dan segala macamnya. Jadi pada zaman waktu kecil tuh lu rutin juga menjalankan itu. Ikut sempat jadi putra altar juga waktu itu. Terus pendidikan krisma kayak retret gue sering datang gitu-gitu dulu ya. Retret itu yang kayak nginep di sebuah tempat terus kayak nangis gitu. Nangis-nangisan gitu. Ya klasik. Ternyata semua agama ada kayak begituannya. Ada. Ya, Mungkin penyebutannya doang beda. Iya. Oke, nah waktu lu kecil lu udah dianggap unik, anak yang unik. Indra Frimawan ini agak beda ya gitu. Udah kayak gitu Itu di SMP. Gue ngerasa itu di SMP. Oh. Maksudnya penerimaan orang nganggap Terhadap. gue aneh atau apa gitu di SMP. Tapi kalau SD biasa-biasa aja. Di SD lu nilai oke? Enggak. Enggak ya? Iya, berantakan. Cukup bodoh. Enggak. Kalau untuk kelas 1 tuh sempet ada di belasan besar. Okay. Kalau Karena Tarki 3 nggak gampang sekolahnya. Betul. Iya. Mereka Tarki secara umum sih. iya, mereka ada yang ikut les atau apa Iya, gitu untuk iya. kayak gitu. Gue struggle dengan itu semua. Lu ikut les juga? Enggak, Oh, enggak. ada duit saya pak. Iya benar juga. Benar. Itu ngapain ikut Bapak les? ada ditipu waktu itu. Bapak saya ditipu. Jadi Iya. Nah terus waktu SD lu udah ada kayak ekskul apa yang lu suka? Olahraga, bola misalnya? bola dari SD udah main bola gue karena Oh, by the way, gue pertama kali ikut Indra Frimawan lapangan bola betul. di PT IKA. Betul. Jadi ada waktu itu gimana sih cerita Indra? Gue ngajak followers ya. Iya, lu ngajak followers. Terus ada satu orang duduk aja kagak ada ngomong-ngomongin. Iya. Terus ini orang. Iya kan saya kan masih ada nggak nyaman lah gitu maksudnya Iya. belum kenal sama siapa. Belum jadi Indra Frimawan. Ya gitu Masih- masih jadi Indra secara umum lah ya. Iya, gitu. iya, belum. Bahkan belum suci waktu itu. Belum. ya? Belum. Iya. Belum suci. jelasin. Jadi gue awal kenal lu tuh udah bola gitu. Udah bola. Dan lu waktu SD udah main bola. Udah main bola. Di daerah rumah gua ada lapangan kita sering main di sana gitu. Sering main. Jadi gua udah cukup akrab lah dengan sepak bola gitu dari kecil. Lu ada kayak negara yang lu suka kalau lagi Piala Dunia atau Piala Eropa atau klub dari kecil? Inggris. Oh, Inggris. Gua nonton bola pertama kali Inggris dan gua suka Michael Owen dulu tuh 98. Iya benar. Piala Dunia 98 yang Iya. digolin ke gawang Argentina. Betul. Abis Yang itu gua soloran itu. Ya, yang Oh, soloran itu. gila. Itu bagus. Pas gua ngeliat itu, ini Owen orang mana nih gitu. Iya. Orang Liverpool. Baru gua ngefans Liverpool dari situ. Oh, jadi Liverpoolnya datang dari Michael Dari Owen. Michael Owen. Liverpool tahun itu siapa aja ya? Michael Owen, Gerrard udah. Gerrard udah. Ya, soalnya gue nonton dari era Liverpool Steve McManaman. Masih lu nggak tahu? Iya, tahu gua. Masih ada ya? Masih Steve Oh, McManaman masih ada ya? Terus Redknapp, Jamie Redknapp. Iya, itu dia zaman-zaman itu. Iya, itu zaman-zaman MU berkuasa itu. Iya, betul. Karena itu juga teman-teman di sekolah gua ngefansnya sama MU. Oh, Gitu. lu Jadi- pengen
Gue nggak tahu ya, kayaknya dari kecil emang gue nggak mau sama gitu, kayaknya. Iya. Nggak mau gitu. Gue Liverpool aja gitu. Gue mendeklarasikan diri sebagai fans Liverpool. Mendeklarasikan. Jadi tapi menurut lu waktu lu SD lu jago main bola? Kalau sekarang kan jago. Ya, jago lo dia. Iya, SD Tapi kebanyakan ngegoreng bola aja. SD sampai SMA masih jago gue. Kayaknya paling jago gue di SMA deh. Gitu. Jadi waktu SD baru mulai main bolanya. Lu tuh di SD tuh populer nggak? Enggak. Kan biasanya kan anak bola gitu-gitu kan. Kalau di Tarki itu yang pinter-pinter lah yang populer pasti. Iya, betul. Ya orang-orang yang Sementara- anak basket pasti kan. Oh, iya, Kalau di Tarki iya. tuh kayak gitu tuh. Iya. Sama anak Sementara basket. Anda basket tidak. Udah miskin lagi saya. Iya loh. Tidak ada Tidak yang ada. memperhatikan Indra Primawan, Tidak hanya ada. orang kurus biasa. Hanya orang kurus kecil gitu. Gue nongkrongnya sama yang miskin-miskin juga dulu tuh. Iya. Iya. Jadi kan nggak semuanya orang kaya kan ya. Iya. Ada yang bapaknya dokter atau apa yang Iya. tajir-tajir Iya. gitu. Gue nongkrongnya sama yang kayak gitu-gitu. Ya karena kalau sebenarnya menarik sekali ketika lu bilang lu di Tarki. Memang Tarki secara umum dipersepsikan sebagai sekolah orang mampu. Iya. Sementara tadi lu cerita bapak lu kan servis elektronik Elektronik, gitu kan. Jadi iya. kan jauh gitu. Iya jauh. Dapat ini apa subsidi dari gereja. Betul. Oh itu ciri orang susah itu memang. Iya memang kan. Iya, Ciri orang susah. miskin itu dapat ya. Kalau Baiknya misalnya- gereja ya. Iya. Iya. Kalau misalnya lagi mau tur sekolah biasanya subsidi silang. Iya, gitu. iya. Oh, Dari gitu. orang tua murid gitu. Dan lu masih cuma berdua sampai kan lu bilang jaraknya 10 Umur 10 tahun ya. Umur Berarti 10 lu tahun. SMA baru punya adik? Enggak dong. SMP? SD. Oh, jadi di tengah-tengah masa SD lu 2001 tuh adik gue lahir. 2001. apa yang terjadi? Tapi gue sayang sih. Maksudnya Ya maksud gue kok jaraknya jauh banget, penasaran aja gue. gue tahu lah itu kan Ya maksud gue, tapi kan 10 tahun tuh jauh banget. Iya, gitu. Masa kayaknya enak nih. punya anak lagi gitu ya. Iya gitu. Ya mungkin orang tua saya lah. Itu Iya, urusannya mereka. Tapi ketika nyokap gue hamil tuh gue seneng sih. Kayak gue punya adik nih gitu. Lu waktu masih anak buntut terasa dimanja? Terasa. Kayak gue pernah nih memori apa ya? Happy gitu yang ada di kepala gue ketika gue masih jadi anak bungsu. Jadi gue pernah jalan berdua sama bokap sama nyokap gitu. Ada becekan. Ada becekan di depan terus tangan gue kayak ngegantung gitu. Nah itu masih ada di kepala gue tuh sebagai anak bungsu. Aduh kayak ingat. aduh iya. Nyes gitu di hati saya. Iya. Nah kan tumpah kan. Jadi sih ya kak. Iya, nggak tapi berarti lu cukup lama jadi anak bungsu, makanya tadi lu bilang bungsu gagal. Iya. Baru ketika lu mungkin kelas 5. Kelas 3 mungkin. Kelas 3. Iya segitulah. 3 atau 4. Dan waktu lu tahu nyokap lu hamil, lu seneng sebenarnya. Senang. Tapi kayak ya udahlah. Gue jadi anak bungsu sampai gini doang gitu. Udah punya kebesaran hati. Sebenarnya bokap nyokap lu galak. Bokap gue nggak begitu akrab sih dengan bokap. Waktu dulu gitu. Sampai gue bisa menerima semua kenyataan itu di usia gue 28 mungkin. Kenapa kenyataan apa yang lu terima? Maksud gue nggak begitu dekat sama bokap. Jadi ketika Karena nggak pernah di rumah. Enggak. Karena memang bokap bukan emang tipikal orang yang dingin. Bokap gue juga gitu. Bukan tipikal yang loving gitu. Iya, bokap gue kayak gitu. Tapi kalau kata nenek gue, nggak tahu ya cocoklogi atau kepercayaan orang Jawa, kita lahirnya di hari yang sama gitu. Jadi kayak kalau magnet tuh sama-sama ini saling menolak. Ya gitu. itu sering terjadi tuh. Sering kan? Omongan kayak gitu sering. Iya. Itu gue sama bokap gue itu terjadi. Tapi sebenarnya di bawah semua itu lu tahu, sebenarnya sih gue tahu bokap Betul. gue sih sayang sama gue. Betul. Kalau nyokap, kalau tadi kan lu bilang bokap nggak terlalu dekat. Kalau nyokap dekat. dan nyokap galak juga nggak? Ya dalam momen tertentu dia galak, tapi gue ngerasa kayak Masih wajar. Iya, masih wajar gitu, nggak terlalu yang berlebihan. Waktu pada akhirnya adek lu lahir, laki perempuan adek lu? Laki-laki dua-duanya. Laki. Waktu akhirnya adek lu lahir, di hati lu tuh seperti apa untuk jadi anak SD kelas 3 punya adek lagi? Karena Dipo waktu punya Syirah happy-nya bukan main. Happy gue. sekali. Happy. Iya. Happy. Jadi Senang jadi kakak ya? Jadi di momen waktu adek gue lahir tuh gue masih nemenin nyokap di bidan tuh. Di bidan. Gue tidur sama adek gue gitu. Selama beberapa hari gitu gue nemenin terus gitu. Lu jadi kayak
gue lupa kalau nggak salah Reza Rahadian itu dia juga punya adik, tapi karena absennya si ayah, dia yang banyak jadi sosok ayah untuk adiknya gitu. Iya. Dan jaraknya juga cukup jauh. Lu kayak gitu juga ke adik lu pada akhirnya? Kayaknya adik gue ngerasa itu ke gue. Ngerasa gue jadi sosok yang mesti dia lihat nih gitu. Nggak ke bokap. Soalnya kalau sama bokap tuh emang walaupun perlakuan bokap ke adik-adik gue nggak sama kayak yang gue rasakan waktu dulu ya. Tapi emang sama bokap tuh kita nggak ada yang deket gitu. Walaupun gue tahu dia pasti sayang juga sama anak-anaknya, tapi mungkin itu cara dia untuk ngekspresiin kali ya, dia nggak tahu. Ya ada memang banyak ayah yang canggung aja, betul, bukan tipikal loving gitu betul. ke anak-anaknya. Oke, lu SD nilai buruk, udah mulai main bola. Populer pun tidak. Populer tidak, sering bolos-bolosan. Ngapain bolos? Main PS. Anak SD bolos ngapain sih? Gue main PS dulu. Bukankah dunia kita di sekolah kita justru? Iya, itu yang gue sesali sih. Oh, tapi lu ada PS sih. Ada PS ya? Lu kalau gak ada? Iya, zaman gue, dunia gue ya sekolah. main ya di sekolah gitu. Makanya gue masuk tiap hari. Itu. Lu kabur main PS di mana? Rental PS dekat rumah. Respect sekali. Dekat rumah, rental PS. Duitnya? Duit ongkos kayak dulu kan PS 3.000 atau berapa gitu. Nah, ongkos gue segitu juga tuh. Ya. Jadi sekalian main PS ya. Jadi lu bolos sama teman-teman sendiri? Sendiri. Apa tuh gamenya PS waktu itu apa? PS1 kan ada tim Budis, ada tim Budis, ada. Gua nggak main Winning Eleven dulu tuh. Tim Budis. Tim Budis apa sih? Ada kayak nyusun kotak, terus kotakannya jadi orang gitu. Permainan apa? Iya, permainan Bolos untuk permainan kecil. CTR dulu main-mainan itu. CTR tuh apa? Crash Team Racing. Oh, Crash Team Racing. Iya, itu dia. Yang go-kart gitu. Itu. Itu waktu itu cukup jadi wabah, gue inget pada zamannya anak-anak pada bolos sekolah untuk ngelakuin itu. Betul. Terus udah gitu ketahuan, ada masanya ketahuan. Gak pernah ketahuan. Ketahuan, sampai sering nyokap gue dipanggil ke sekolah gitu untuk kayak diomelin gitu gue. Nyokap gue sering nangis-nangis, kamu ini gitu. Emang jahat lo sama nyokap lo? Aduh. Ini masih kecil lah, Pak. Maksudnya ya udah itu. Lu tuh kalau misalkan diajak ngomong soal orang tua tuh agak geter ya? Karena gue tuh mungkin banyak yang nggak tahu gue tuh sayang sama keluarga gue gitu. Tapi gue nggak pernah menunjukkan. Iya, orang lu normal aja kagak pernah di depan publik. Mereka mau bayang. Gitu. Lu aneh. Sebenarnya banyak orang nggak tahu tentang lu loh. Lu tuh cerita-cerita kayak gini tuh ada di special lu nggak sih? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya, kalau lu nggak ceritain nggak ada yang tahu. Mereka pikir lu tuh bukan manusia normal loh, Brimawan. Lu tuh orang aneh aja. Tapi ini tuh yang humanize lu. Iya, yang membentuk gua. Gua juga mungkin dari yang tadi lu bilang cara bokap nunjukin kasih sayang tuh nggak sama gitu. Beda-beda. Mungkin gue juga tumbuh jadi orang yang pada akhirnya menutup semua hal di dunia ini buat diri gue sendiri gitu. Jadi apa yang gue rasain ya udah gue keep aja sendiri. Gue bisa ngelawan semua ini kok gitu. Itu kayaknya ilmu yang secara nggak langsung bokap gue ajarin sih. Iya. Lu kan kita pernah ngobrol kapan terus gitu. Lu menyebut diri lu sendiri sebagai orang yang relatif introvert sebenarnya. Iya. Dan juga bukan outspoken. Makanya materi stand up lu juga awalnya pendek-pendek. Betul. Itu udah kerasa dari lu SD? Udah. Bahwa lu tuh emang anak yang tertutup dan segala macamnya. Udah. Itu kayaknya dibentuk dari salah satunya sekolah di Tarki yang secara orang-orang stratanya mungkin lebih di atas gua, jadi gua merasa minder waktu itu. Dan itu ngebentuk gua juga tuh. Gua pengen berbaur, nggak enak nih. Mereka orang tajir atau rapi-rapi gitu. Baju putih gua aja krem gimana kan? Gua mau bergabung dengan baju putihnya aja krem. Sama orang-orang itu, jadi dari situ udah ngebentuk gue kayak pribadi yang kayak tertutup. Iya, minder. Oke. Lu geser ke SMP masih Tarki? Masih Tarki. Jadi Tarki 3 juga. Tarki 3 tuh gedungnya ada SD sama SMP. TK, SD, SMP. Jadi sebenarnya teman-teman lu satu angkatan naik semua tuh. Iya. Iya, jadi nggak berubah sebenarnya pertemanan. Iya. Tapi apa yang beda di SMP? Dari SD, walaupun temannya sama, tapi kan level pendidikannya beda. Apakah lu nya juga udah jadi orang yang beda gitu, lebih terbuka gitu misalnya? Tapi enggak juga, orang-orang kayaknya masih orang yang sama. Enggak. Bahkan di SMP gue ngerasa tekanan itu makin gede. Tekanan karena kalau masih SD kan secara pemikiran ya udahlah gitu. Tapi SMP kan kita udah mulai mateng nih, udah bisa ngelihat kayaknya gue nggak sama dia deh, nggak bisa masuk sama lingkungan ini deh atau apa gitu. Jadi teman-teman gue di SMP itu walaupun teman SD juga kebanyakan,
temen gue itu doang gitu. Sama-sama tetap orang-orang circle orang-orang miskin Iya, gitu. iya, Orang-orang iya. susah Iya. gitu. Orang-orang yang dapat sumbangan gereja. Ya kayak gitulah. Itu. Ini dengan geng-geng miskin ini nggak pernah ada outputnya sesuatu gitu, misalkan ngeband bareng. Oh ngeband. Oh, lu ngeband? Ngeband dulu. Oh, Ngeband. SMP nih ngeband. SMP. Respect. SMP Apa ngeband. ya musiknya? Tahun berapa tuh? 2000-an awal? Iya. 2003. Itu apa? 2002. 2003 apa musiknya? Waktu itu Coldplay udah masuk sih. Coldplay udah masuk. Tapi gue dulu ngeband Club 80s dulu. Club Club 80s 80s. dulu. Ya. Zaman-zaman Gujula Kalula muda itu-itulah. Iya. Dulu. Lu apa? Drummer gue. Oh, lu bisa ngedrum? Dulu. Oh. Ya ngedrum masalah-salah lah gitu. Yang penting kayak biasanya di setiap event tuh ada kayak pensi kan. Betul. Nah biasanya anak-anak pada tampil tuh. Oh yuk, jadi ini geng orang-orang miskin nih. Pengen dilihat gimana? Yaudah kita ngeband aja yuk gitu. Iya. Itu alasan pertanyaan gua karena biasanya yang grup-grup yang termarginalkan ini ntar mencuat dalam bentuk lain. Tapi lu bandnya oke di SMP lu? Enggak sih. Oh, enggak juga. Enggak Masih juga. lebih oke yang kaya-kaya. Iya, Mereka ada lah. Ada band yang oke lah, ada band yang oke. Iya. Gitu. Tapi gue spotlightnya dapet di futsal. Gue di SMP futsal gue emang kayaknya terkenal lah gitu. Maksudnya Frimawan nih, Indra nih jago main bola gitu-gitu. Iya. Lu SMP apa? Kalau di SMP berarti udah ada kayak Penjurusan. tim sepak bola SMP gitu. Jadi kayak Oh, pertandingan futsal antar sekolah gitu ada nggak? Ada. Oh, lu ikutan? Ikutan. Oh. Biasanya main di Gor Bulungan tuh. Gor Bulungan. Oh. Iya. Tarsat Cup gitu-gitu. Iya. Ya gua waktu SMP kayak gitu tapi basket, tapi gua nggak jago. Jadi gua cuma jadi main cadangan. Tapi untuk satu sekolah bertanding lawan sekolah lain itu sebuah event gitu ya, kebanggaan teman-teman pada nonton segala macam. Itu yang lo alamin waktu itu. Gue alamin kayak misalnya event jam 1 gitu, jam 12 diumumin sama sekolah tuh. Untuk anak-anak futsal. Iya, berdiri ya, keren. Ya, gue pernah kayak gitu basket. Persiapan untuk tim basket, ya langsung seru banget ya. Iya, dilihatin sama orang. Keren. Iya, kalau gue mah cuma ikut keren, kalau lu emang jago kan. Gue emang jago waktu gila, itu tuh. Keren banget itu. Seru tuh itu. Dan itu membuat lu populer gitu. Populer sih enggak, seenggaknya gue lebih punya nilai percaya diri lah gitu. Iya. Ada yang menonjol di hal yang lain gitu. Iya. Bidang Turunannya apa? Jadi punya pacar? Enggak. Oh, lu gak pacaran? Gue pacaran pertama kali tuh umur 21 itu. Oh iya? Iya. Kenapa? Masa gak pernah kepikiran ada cewek cakep terus? Pernah. Tapi ya udah. Gak berani? Nggak berani, minderan kan gue bilang. Oh. Tuh, dari perjalanan hidup yang bikin gue takut. Siapa cewek yang waktu SMP yang paling cakep yang lu ingat? Paling cakep banyak sih yang cakep, cuma cinta pertama gue muncul di SMP. Ada namanya Putu Dita Agastya. Kemarin saya show di Bali, dia nonton. Saya senang sekali. Iya, kan ketawa dia. Tapi dia datang sama suaminya. Putu Dita Agastya. Gue suka sama dia tuh. Dia cinta pertama Putu gua. Dita Agastya. Instagramnya Putu Dita Agastya harusnya ya. Iya, cari aja. Iya, gue cari. Waduh, ntar dicari sama orang-orang nih. Putu Dita Agastya. Pakai Y atau pakai I? Pakai Y. Pakai Y. Iput, ini cowok Iputu Aldi Ini Dita ada Agastya. Nih. Putu Dita Agastya. Nggak ada gue. Gue pengen lihat cinta pertamanya. Dia satu Putu angkatan. Agastya sekarang ituannya. Namanya coba lihat. Udah punya anak. Enggak punya anak. Oh anjing. Nih, sini. Ada yang waktu dia Cakep, SMP. Iya, lucu. Nih, ada lucu. pas dia SMP nih, coba. Cowoknya kayak lu Ndra. Enggak dong. Suaminya? Enggak. Iya, tapi lucuan lu kayaknya. Kalau lucuan iya. Kalau tajiran dia. Tajiran dia. Iya. Nih foto. Aduh, mana ya? Iya. Dia sangkatan sama lu, sekelas. Sangkatan, sekelas. Tapi dia tahu lu naksir dia. Tahu. Oh, Dia tahu. Kok bisa tahu? Lu Jadi ada teman gue yang ember. Tuh, Ferdi namanya. Temennya ember. Ember. Kenapa gak denger gue ember ya? Iya, ember. Ih, jangan ember dong. Nah, itu dia. Dia dikasih tahu gitu. Gua curhat ke Ferdi ini dan Ferdi juga deket sama Putu, temenan gitu lah. Juga. Iya, dikasih tahu. Indra suka sama lu lah, kan gue kan jadi gimana gitu. Dulu udah malah ada dekil gue. Iya. Terus dianya? Gue nggak tahu ya. Apa dia nggak ada respon. Cuma tahu doang aja. Tahu doang aja. Dia waktu itu udah punya pacar juga waktu
waktu gue suka sama dia. Iya. Ceritanya gue suka sama dia tuh lagi di sebuah perkumpulan kayak ngegosip gitu anak-anak cowok. Lu suka sama siapa gitu-gitulah. Klasik. Terus gue nggak tahu gue mesti suka sama siapa ya gitu dulu tuh. Terus Putu itu belum suka tuh. Itu belum suka. Kayaknya yang terucap itu akhirnya jadi sugesti. Iya, sering terjadi kayak gitu. Soalnya ini Putu ini teman SD gue juga. Gitu. Kita sering ngobrol dulu waktu SD, kayak sering bercanda-bercanda lah. Namanya anak SD. Tapi ketika gue SMP dan mulai suka sama dia, itu kayak gue ngasih jarak gitu buat kayak takut ditolak gitu. Iya. Oh. Putrita Agastya. Iya. Si Putu ini dari kalangan yang mampu juga, tau nggak sebenarnya? Mampu. Iya. Iya, jadi mindernya masih nahan. Iya, mindernya masih nahan. Terus waktu akhirnya dia nonton lu kemarin show di Bali, dia bilang, aku cinta kamu dulu. Enggak tahu juga dia. Iya. Waktu itu Suaminya kesel nggak ngeliat lu? enggak, suaminya temen motoran gua di sana. Kan gua yang 8 bulan tinggal di Bali, suaminya gua ajak buat yuk motoran karena suaminya juga suka motoran gitu. Oh gitu. Udah cukup berjiwa besar saya. Iya. Gitu. Nggak Asik yakin ya? gue. Kayaknya lu emang pengen deket aja, siapa tahu Enggak kalau lah. pernikahannya kenapa-kenapa masuk lu. Aduh, enggak. Enggak ya? Gue cukup menjadikan itu sebagai momentum memori gue di masa muda gitu. Gue gak mau ngulang karena nanti kayaknya beda lagi penerimaan. Gue ngeliat dia kalau misalnya itu Tapi lucu ya, lu sebut dia sebagai cinta pertama lu, berarti waktu itu kepikiran banget. Kadang-kadang ya kita butuh alasan untuk mau ke sekolah, dan kadang-kadang alasan itu adalah orang yang kita cinta naksir. pertama. Betul. Tapi gue cukup kayak ya minderan itu kayak misalnya dia kan koridor gitu kan. Gue pengen ke WC atau gue pengen ke kantin lagi istirahat gitu, terus ngeliat ada dia, malu. Terus gue muter lewat SD gitu. Gimana malunya? Malunya gimana? Enggak gimana sih. Masa gue Gue pengen lihat Indra Primawan SMP. Putu lagi. Terus gue jalan. Gue dulu emang kayak pendiam gitu dari dulu, dari SD karena emang minderan. Intinya kayak gitulah. Iya. Waktu akhirnya lu SMA udah bukan Tarki ya? Udah bukan. Ada SMK Makarya. SMK, Sekolah Menengah Katolik. Kejuruan dong. Kalau sekolah Katolik apa? SMAK. Oh iya, SMAK. SMAK. Oh, lu masuk SMK apa? Makarya akuntansi. Wow, gue selalu tertarik sama orang-orang yang pendidikan vokasional. Tapi waktu itu lu masuk ke situ gara-gara apa? Bukan karena Anda suka akuntansi, saya asumsikan. Jelas lah. Jadi aneh banget kalau tahu ternyata Primawan SMK akuntansi. Aneh bener. Jadi gue tuh sempat ada di momen dimana gue gak sekolah selama 1 tahun. Oh. Karena waktu lulus SMP pengen ke SMA, gue daftar sekolah negeri, gue gak dapet. Abis itu Karena apa? Name-nya? Name-nya masih name kan waktu itu. Emang. Ya. Abis itu sekolah lah di sekolah swasta biasa. Cuma masuk 2 hari gue ngerasa gak nyaman. Di sekolah mana nih kalau tahu? Gue gak tahu nama sekolahnya, sumpah ya. Aneh banget kan? Nama sekolahnya gue gak tahu, tempatnya terpencil banget. Gue di sekolah di situ tuh. Gue sekolah di situ. Aneh. Sempet sekolah tapi gak tahu sekolahnya. Kayak waktu TK berangkat sekolah kagak bawa apa-apa. Anak aneh nih emang nih. Kayak sekolahnya tuh Bronx deh. Gue datang hari pertama kayak buat perkenalan gitu-gitu. Sekolah ini nih kalau pagi SD. Siang dialihfungsikan jadi SMA gitu. SMK. Iya. SMA di daerah Kebun Jeruk. Gue masih inget. Bukan Bonjer ya, bukan Triguna ya atau apa gitu. Bukan Bonjer, tapi adalah sekolah Bronx banget. Terus gue masuk gitu. Waktu itu lu dimasukin situ karena emang gak terima sekolah negeri, terus orang tua lu tahu sekolah itu, jadi didaftarin ke sana. Karena PGRI berarti ya. Jadi Anda gak suka sekolah di PGI? Bukan gak suka. Gak cocok aja? Gak cocok aja. Karena jelek? Nggak vibing lah, nggak vibing. Karena jelek? Nggak juga. Apa? Jadi intinya, pas buat daftar di... Cuma 2 hari loh, Ndra, lu tuh. Iya, gue daftar di SMA negeri ini. Terus nyokap gue ngobrol sama salah satu guru di sana. Dan salah satu guru ini bilang kalau misalnya itu sekolah di sini aja. Ternyata si guru ini paginya dia ngajar di negeri, siangnya ngajar di tempat itu gitu. Walaupun pelajarannya dan gurunya sama, kan sekolahnya berbeda ya. Betul. Gitu maksud gue. Nggak nikmat lah. Tapi 2 hari loh, lu bahkan nggak ngasih waktu. Karena shock kultur gitu. Lu tahu kan Tarki kayak gimana? Iya tahu, iya sih. Iya kan? Iya. Terus gue dihadapkan di situasi di mana enggak nih gitu. Iya. Teman-temannya bukan enggak gimana ya?
dulu kan Katolik ya. Iya. Terus dihadapkan di situasi yang dimana Iya. Katolik itu cuma gua doang di situ. Iya. Dan udah masuk ke remaja. Hmm. Pasti gua nggak yakin deh gua bakal survive di sini gitu. Ya kan lu bisa teriak yang benar Yesus, kan lu bisa aja kayak gitu. Kembalilah ke jalan yang benar. Waktu itu masih aduh. Tapi akhirnya apa? Lu bilang sama orang tua lu, Iya. gua nggak mau sekolah di sini, Betul. atau lu akhirnya nggak masuk sama sekali? Akhirnya gua Sampai bilang. ketawa. Oh, akhirnya lu bilang. Oh iya, gua bilang nggak mau sekolah di situ. Akhirnya nggak sekolah setahun tuh. Akhirnya nggak sekolah setahun. Apa yang lu Lakukan Iya, waktu apa yang itu? lu lakukan pada masa itu? Dan biasanya ya, ada rasa lu udah minder nih, jadi tambah Betul. minder karena nggak sekolah. Ada kayak gitunya nggak? Kayaknya waktu Teman-teman pada sekolah, lu nggak ketemu Iya. teman-teman lu. itu. Iya. Iya. Apa Jadi kegiatan gue waktu itu pagi ya di rumah, siang baru keluar gitu. keluar pun ngapain? Ya nongkrong sama teman-teman gue yang udah pada pulang sekolah. Oh, Gitu. ya kasihan Gitu. bener. Iya, kasihan banget ya. Jadi Iya. jadi teman-teman gue kan banyak di daerah rumah gue tuh yang seumuran memang. Iya. Yang Cuman seumuran. mereka sekolah. Mereka sekolah gitu. Giliran pagi-pagi, oh yaudah gue tidur sampai siang. Pas siang Ini mereka tahun berapa ini? 2006. 2006. Jadi lu Gua mau lulus ngisi SMP siang apa? Narkoba? Enggak, gue mulai kenal rokok di situ. Oh. Jadi ada temen gue yang nggak sekolah juga kebetulan. ada temen-temen ini rental PS. Ya Allah, balik Ya, lagi rental situ. PS. Rental PS waktu itu udah mulai kenal Winning Eleven main bola. Hmm. Gue sering kesana. Jadi dia yang mengenalkan gue sama rokok tuh. Umur berapa tuh? Pokoknya 2006 gitu lah. Ya, 15. Umur SMA harusnya. Ya, Iya. mulai ngerokok. Terus bokap nyokap lu ngerespon lu nganggur selama setahun? Biasa aja sih, kayaknya ya. Hmm. Maksudnya kayak ya Nyokap udah- masih kerja juga pada masa Udah itu? enggak, Oh, udah enggak. udah Iya, enggak. Oke. Tapi kayak ada biasanya catering, kan di dekat rumah gue ada catering, di biasanya ngajak gitu buat masak-masak. Nyokap gue kayak gitu, tapi kan nggak reguler ya. Iya. Cuma setiap ada event doang. Kakak adek lu ngelihat lu satu-satunya yang sempat nggak sekolah setahun? Iya, Iya. gue doang. Iya. Karena waktu saat itu harusnya adek lu juga ada 2 Udah. sekolah semua. Sekolah semua SD. Oh iya, jadi SD gue nganterin adik gue yang TK sekolah gitu. SD pas nggak sekolah gue itu. Iya, gitu, iya. Pasti nganterin teman-teman sekolah. adek lu, itu tuh kakaknya yang pecundang gitu. Nggak sekolah dia gitu. Terus ada satu temennya, tapi ntar kan dia jadi stand up comedian Iya, tahu mana gitu. ada kayak gitu. Tidak ada. Tapi itu karena gini ya, gua punya orang yang deket sekali sama gua Oke. yang juga nggak sekolah, yang ada nganggur. Nganggur itu ternyata ke jiwanya tuh Betul. ngerusak. Betul. Iya, karena ada mindernya, nambah mindernya ya. Dan itu karena lu kan dikenal sebagai orang yang kayak punya dunianya sendiri. Iya kan? betul. Jadi itu nambah aspek itu dalam hidup lu. Gue pernah saing gitu, siang-siang main bola Saing-saing. sendirian. Oh ya? Sumpah, waktu momen SMP itu kayaknya jeda antara itu deh. Suka main bola sendirian kan ada lapangan gitu ya. Gue main bola tendangan terus ngambil lagi sendirian, sumpah. Gue Jadi- kayak gitu sekarang sama Bonar sih gitu. kadang-kadang tapi. Iya. Iya. Tapi itu karena gue ngerasa yaudahlah, gue menghabiskan waktu lebih banyak buat diri gue sendiri gitu. Gue punya temen gue pada sekolah. Waktu lu nganggur itu nggak kayak biasanya kan ada kayak kursus, ngambil kursus Nggak bahasa ada. Inggris gitu-gitu. Gak ada mau duit dari mana Oh, kursus bener. mendingan buat makan pak orang miskin mah ngapain bener, saya kursus lupa. bahasa Inggris lu. Lupa. Anak-anak. Tapi kan kadang-kadang kan mikirnya kan aduh kasihan nih anak nganggur apa kayak gitu enggak ya? Enggak. Ketika akhirnya lu masuk SMA lagi, Hah? itu SMA mana? Makarya itu yang tadi gue bilang ya gue masuk di sekolah akuntansi karena teman-teman gue yang sekolah waktu itu beda angkatan 1 tahun di bawah gue. Jadi ketika mereka udah lulus, yuk kita sekolah di sini aja gitu bareng-bareng. Oh, gitu, akhirnya jadi temen-temen. sangkatan. Jadi sangkatan. Oh. Jadi teman-teman gue di sekolah ini gitu. Iya. Apa kayak apa tuh sekolah di SMK akuntansi? Gue penasaran pelajarannya apa sih? Dia ada pelajaran umum kan? Ada pelajaran umum. Tapi ada beberapa yang lebih fokus ke akuntansinya Enggak gitu. juga sih. Nah, terus gimana dong? Kayaknya itu cuma syarat doang deh. Maksudnya? Maksudnya semua mata pelajaran kayaknya sama rata gitu. Nggak ada yang banget dikhususin kecuali pas ujian doang. Pas ujiannya? Pas ujiannya iya, kayak akuntansi, komputer itu yang diutamakan. Tapi waktu pas pelajarannya nggak ada yang terlalu gimana, sama aja. Berarti lu di sana berarti 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Terus 3 apa di situ lebih bola lagi? Lebih bola lagi. Terus udah kenal dengan minuman saya. Oh, minuman apa nih? Ya biasa anak-anak muda pak, Soalnya gimana? nggak ada. Saya nggak minum-minum. Oh, iya. Apa gue pengen tahu. Waktu lu SMA lu minum apa? Intisari dulu. Apaan tuh? Ada, Intisari Nekat.
Kalau tongkrongan bilangnya kayak Emang gitu. iya Ada Ya, Inek, Intisari. Gaung. Pasti tahu lah. Mabuk dia. Pasti tahu. Apa tuh Intisari Nekat? Isinya apa? Isinya minuman kayak Itu kayak jamu. oke jamu. Kayak jamu gitu. Memabukkan tuh. Memabukkan. Anjir. Jadi Mabuks. setiap balik sekolah dulu tuh kita ke jembatan, ada pokoknya di jembatan Pondok Pinang. Lu kalau lewat ini nih. Minum-minum tuh. Minum-minum situ, makan kacang. Meresahkan masyarakat. Minum-minum sambil makan kacang. Iya, makan kacang. Asik banget gitu. kombinasinya. Malakin adik kelas gitu-gitu. Bandit Anda ini. Bukan ternyata. gua tapi, bukan gua Lu- culun, gua ikut doang. Ya, lu minumnya doang. Iya, gue minumnya doang. Soalnya teman-teman gue yang teman gue di situ pemberani semua gitu. Kayak pentolan sekolahnya lah, Ya, gitu. Ya lu mah cuma ngikut aja. Gue ngikut aja karena kebetulan rumahnya sama nih di daerah Bayoran, jadi ada basis Bayoran. Iya. Gitu. Ini nggak pernah ketahuan sama sekali sama orang tua lu kayak gini-gini tuh. Atau orang tua lu udah? Nggak pernah. Kalau rokok ketahuan pernah. Hmm. Akhirnya gue lagi nongkrong, nyokap gue lewat, terus ngeliat gue ngerokok. Itu pas gue nganggur tuh. Oh. Bayangin, nganggur, menyusahkan orang tua, ngerokok lagi, pakai duit orang tua, digampar saya, gitu, digampar di depan anak-anak. Waduh, gue pulang, nyokap gue nangis. Aduh, bandel banget lah. Dulu waktu SMA. Nah, waktu SMA pun lu masih belum ada tampilnya sama sekali. Gue terkenal selain anak futsal, gue juga bisa sulap waktu itu. Sumpah, gue bisa sulap dulu. Lucu banget ya. Tiba-tiba banget ini. Iya, Dari mana sih? karena The Master dulu. Acara The Master tuh lagi booming. Oh iya. Dari SD gue juga suka David Copperfield. Limbat sih. kan The Master? The Master, Joe Sandi. Joe Sandi yang juara satunya. Iya. Gue suka David Copperfield dulu waktu SD itu. Iya. Gue sempat Misterius. diucapin sama David Copperfield juga waktu ulang tahun. Makanya waktu itu gue seneng tuh. Kok bisa? Gue kayak hey David. Pas sudah dewasa. Iya, gue ulang tahun sekarang gitu bisa ucapin happy birthday kayak diucapin di Twitter sama dia. Di tweet. Iya. Happy birthday. Iya, happy Indra birthday. Primawan. Enggak, waktu itu happy akun birthday gua- aja. Iya, masih free my one akun gue tuh dulu. Alay. Iya, alay. Iya. Apa yang membuat lu kemudian bersulap? Jadi pesulap tuh apa? Dan trik apa yang waktu itu jadi andalan lu? Trik kartu sama koin sih dulu tuh. Koin itu mana yang? Ya kayak ada koin terus gua gini, tiba-tiba terus hilang ada, gitu. Masih bisa tuh sekarang? Nggak bisa. Udah lupa. Kartu juga udah lupa. Kayak itu kan harus dilatih terus kan kecepatan tangan itu. Tapi karena itu gue cukup populer di sekolah. Walaupun gua pacaran pertama kali umur 21, tapi waktu SMA tuh gue banyak yang suka. Dulu. Kenapa nggak lu jadiin pacar? Gue dulu mikir apaan sih pacaran gitu. Oh ya klasik lah, banyak Iya kan, banyak cowok ya. kayak gitu kan, kayak cowok yang punya pacar tuh kayak banci gitu di kepala gue waktu itu. Jadi enggak deh. Sekarang saya menyesal. Tidak bandel lagi muda. Sekarang ada kemana-mana. Ada dari kelas 1 seangkatan sama kelas 3 gitu. Ada aja yang suka disalamin nih sama ini. Ada nggak di antara mereka semua yang sebenarnya emang ini cakep juga nih gitu? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya, bener-bener nggak ada hasrat sama sekali. Nggak ada. Soalnya my heart masih sama. Iya, I left my heart Iya, in in Putu. Putu. Ya, I left my heart in Putu. Ya, lucu banget. Dulu sampai SMA. Si suaminya Putu kan teman lu kan? Siapa namanya? Bima. Bro, lu gak mau cerai aja sama Putu? Jangan dong lu. Parah lu. Iya, Jangan. masih cinta. Enggak. Sekarang hati gue untuk yang lain. Bro, siapa? Ada deh. Nggak mau cerita, ini demi kanker, demi anak-anak kanker. Cerita. Ini privasi saya, Pak. Saya keep ini. Anak-anak kanker ini butuh. Enggak. Intinya sekarang udah gue nggak tahu cara jatuh cinta sama siapa lagi gitu. Selain sama si cewek yang sekarang. Iya. Oh, sayang banget. Saya. Iya, Taurus. Setia. Kata iya kan? Nggak tahu, anak gue nggak pernah pacaran. Oh iya. Mana gue ngerti. Tapi Gitu. jadi waktu SMA sebenarnya lu populer. Populer. Udah ada tampilnya di situ. Udah ada. Aneh nggak lu waktu lu SMA tampilnya aneh nggak? Saya mau sulap apa tiba-tiba patahnya kemana gitu nggak? Enggak. Belum ada. Pokoknya hal kayak patokan lu adalah David Copperfield aja. Di Indonesia ada pesulap favorit lu? Dedi lah. Oh ya? Iya. Nggak ada pilihan lain waktu Iya, nggak ada pilihan lain waktu itu. Iya. Waktu itu dia. Lu waktu akhirnya ketemu Dedi sempat cerita nggak? Dulu waktu gue Iya, sempat cerita kayak gitu. Dulu kan dia ada acara di RCTI kan yang sendiri kan itu, yang dia akhir segmen ngajarin sulap juga. Ada dulu. Bukannya The Master? Bukan itu The kan dia yang Master. bikin kan? Iya, itu dia yang bikin acara tapi lain. acara sendiri dia tentang sulap gitu, full tentang sulap. Jadi dia ngasih tahu sulap bla 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 segala macam gitu. Sulap gitu. Iya.
Dan bahkan sampai lu lulus SMA pun nggak ketemu cinta ya? Nggak ketemu cinta. Iya. Nggak ketemu cinta. Jadi Badung enggak, nilai buruk. Nilai Maksudnya pinter-pinter banget enggak? Enggak. Ya paling minum-minum tapi ya. Iya kayak gitu-gitu. Enggak ada tawuran nih sekolah lu ya? Ada tawuran. Oh ikutan juga lu? Gue ikutan. Indra Firmawan tawuran lucu banget ya? Dulu ini gue megang stick golf gue. Iya. Dari megang stick mana? golf. Oh tapi stick golf kalau patah, ada yang pernah nggak? Stick golf kalau patah itu ujungnya kan fiber, Iya. sakit Iya, banget kalau kena. iya. Lu dapat stick golf dari Gak mana? tahu teman-teman gue itu pemasoknya gue cuma datang doang. Nih pegang ini. Lo apaan ini? Gue tiba-tiba iya. SMK lu muncul. musuhnya mana? Kan biasanya kan klasik tuh ini sama ini sama ini. Mana ya? Kapal. Penerbangan. Sebenarnya yang gue sih Nyari musuhnya iya, ekstrim banget ya. sosokan doang tuh teman-teman gue tuh. Padahal mah Sempat beneran berantem tos-tosan apa gitu. datang doang? datang doang, pernah sempet beneran berantem pernah juga, tapi gue nggak pernah maju gitu. Lagian ngapain gitu gue kayak ya udahlah gitu, yang penting ada. Iya, Gitu. yang penting ada. Demi eksistensi mungkin Iya, waktu iya. itu tuh. Indra Firmawan Masih ikut aja pokoknya saat itu. ikut. Ya gue juga, gue ngerti. Gue SMA gue kan kalau Gonzaga kalau berantem Iya. sama Pangandi Luhur. Sama PL. Tapi gue nggak pernah bener-bener berantem, soal ketawa-ketawa di belakang aja, lompat-lompat sambil tepuk tangan karena gue nggak pengen berantem aja. Iya, gue selalu menghindari konflik bahkan sampai sekarang. Jadi ketika waktu itu ada di situasi kayak gitu, oh ya udahlah, ikut aja daripada gue nggak punya temen. Itu kan kalau misalnya nggak punya temen kan ada konflik lagi nih. Kalau misalnya ikut tawuran pasti ada konflik juga. Jadi gue ikut tapi ya nggak ngikut juga gitu. Yang penting ada. Waktu lu SMA berarti yang lagi ngetren apa ya? Gue lagi penasaran deh. Dahsyat, inbox. Oh iya. Itu. Sempat berangkat nonton Dahsyat Enggak. gitu. Kaget. Gue dari kecil nggak suka keramaian memang. Oh. Jadi ketika ada hal-hal yang kayak ikut nonton pensi atau apa, gue nggak pernah ngikut karena enggak deh. Kalau nggak ada Bodoh pacar juga nggak nonton bioskop ya? Gue nggak tahu sampai sekarang kok gue bisa survive ya dengan saat itu ya. Iya, Maksudnya gue nggak punya handphone waktu itu. Teman-teman udah pada pakai? Teman-teman gue udah pada pakai. Teman-teman gue udah pacaran semua. Teman-teman gue udah punya motor. Terus masih anak-anak distro gitu, anak-anak distro mereka. Terus gue apa ya waktu itu gue nggak tahu. Kayaknya gue nggak mau over analyzing karena gue bukan psikolog, tapi mungkin keterbatasan lu itu karena yang lain punya handphone lu enggak, yang lain punya pacar lu enggak, lu jadi create sesuatu untuk diri lu sendiri, mencoba untuk nyaman. Makanya lu tadi bertanya kenapa gue bisa bertahan tanpa semua itu ya. Lu kayak ada bukan self defense ya, maksudnya punya mekanisme untuk ngejaga lu supaya tetap baik-baik aja gitu. Gedenya makanya punya dunia sendiri. Iya mungkin karena itu. Makanya kalau ada yang pengen jadi bang gue mau absurd dong atau apa, lu nggak punya perjalanan hidup kayak gue gitu. Nah masuk akal. Iya. Gitu. Kalau lu tuh datangnya tuh jelas, lu selalu memang seperti itu cara pikir lu, jadi nggak dibikin-bikin. Iya nggak dibikin-bikin. Dari kecil, dari keluarga, dari sekolah, dari nggak sekolah gitu, sampai sekolah juga. Itu semua hal itu pernah. Gue pernah nembak cewek waktu SMA tuh. Namanya Dia. Adik kelas gue. Menurut gue dia lucu. Gue kan suka yang kecil-kecil lucu gitu kan. Putu kan kecil lucu gitu. Semut juga. Tapi dia gak lucu. Bugs Life gue suka. Bugs Life. Dia, gue adik kelas gue suka sama dia. Anak penjualan. Gue suka sama dia. Terus kayak kita chatting-chattingan. Ini lucu nih. Deket. Gak deket banget sih. Gue ngerasa kayak chatting Chatting SMS, di mana? SMS. Gue minjem handphone teman gue gitu. Terus abis pulang sekolah janjian ketemu ngobrol. Kayak dia kan ada di kelas. Kita ke depan sekolahan ngobrol bentar. Habis itu dia cabut gitu. Paling gak sampai 5 menit atau apa. Itu beberapa kali momen itu terjadi gitu. Sampai suatu kali gue mencoba memberanikan diri yang nembak dia. Makanya sampai sekarang gue gak pernah nembak cewek. Karena gue pernah mengalami momen ini nih. Gue nembak cewek. Terus dia tolak. Ternyata dia jadian sama temen tongkrongan gue yang suka tawuran bareng. Gitu. Abis itu cowoknya ini sama temen gue juga mau gebugin gue. Karena dia pikir gue ngedeketin ceweknya dia. Oh. Gitu. Padahal kan lu nembak sebelum jadian. Iya sebelum. Gue gak tahu itu udah jadian atau belum. Gue gak tahu kalau ternyata dia juga dideketin sama temen gue dan akhirnya pacaran gitu. Abis itu adalah momen yang bikin gue gak mau nembak cewek lah. Karena lu mungkin sama temen lu itu dekat juga kali ya? Deket banget. Gue dan akhirnya hubungannya jadi renggang. Jadi renggang karena itu. Udah lah. Gue masih ngegalauin si dia. Sampai suatu ketika temen gue yang gue biasa minjem HP-nya buat SMS dia datang dengan sebuah fakta, Ndra,
bokapnya dia jualan bubur. Gue langsung ilfil. Kenapa ini? Gue gak tahu. Kenapa emang apa salahnya pedagang bubur? Gue gak tahu. Itu yang terjadi waktu gue pada saat itu. Bapaknya dia jualan bubur, langsung gue, ya udahlah gitu. Kalau bubur kacang hijau, apapun jenis bubur ya, gue gak peduli. apapun jenis bubur. Yang penting pada saat itu nggak tahu di kepala gue kayak ilfil aja. Parah lu. Siapa tahu itu juga karang-karangan lu aja supaya lu bisa nutup. Enggak, itu terjadi dengan natural. Gue nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ini kan udah urusan hati kan, gue ngegalauin dia. Kayak gue ditolak jadiin sama temen gue, galau beberapa hari. Dengan fakta itu bagus lah. Sembuh akhirnya langsung. nemu alasan untuk sembuh. Karena bapaknya tukang jualan bubur. Yang iya. lebih aneh temen lu datang tiba-tiba. Lu tahu gak bapaknya sini kan tukang bubur. Itu banget tuh orang tuh. Kenapa tiba-tiba dia datang dengan informasi itu? Tidak perlu sebenarnya. Iya, memang tidak perlu. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa, tapi Entrepreneur lo penjual bubur. betul. Saya tidak ada masalah ya dengan penjual bubur manapun ya. Bohong. Enggak, itu terjadi. Kebetulan Asosiasi Tukang Bubur Indonesia rutin nyumbang juga nih ke Pita Saya Kuning suka nih. bubur. Saya suka bubur. Makan buburnya suka. Saya suka tukang makan buburnya bubur. enggak. Ada tukang buburnya? Tidak. Itu dulu. tapi itu membantu lu untuk heal. Iya, heal wounds. Jadi my heart. lu punya cewek yang lu taksir tapi nggak pernah lu tembak. Betul. Sekalinya lu nembak cewek, terus hubungan lu sama sahabat lu Renggang. renggang. Oh, makanya sekarang gue nggak pernah nembak cewek. Biasanya gue kalau jadian tuh mereka yang nanya, ini kita ngapain sih gitu ya? Ini hubungan kita apa gitu? Terus lu jawab? Maunya apa gitu? Ih, klasik. Kayak film apa tuh? Kayak film yang filmnya Aureli yang nanya sama si cowoknya bilang kita nih, bukan. Apa film apa? Nanti kita cerita tentang hari ini. NKCTHI. Iya, Oke. yang si karakter si siapa namanya? Namanya, Iya ke Kale justru nanyanya. Jadi kita sebenarnya apa sih? Anjay, gokil. Betul. Terus lu bilang, kamu maunya apa? Iya. Emang maunya apa? Kalau misalnya pacaran, kalau misalnya nggak jelas, mendingan nggak usah. Kalau mau yang jelas pacaran aja. Itu kata dia. Oh ya udah kalau mau pacaran gitu. Dia tahu soal trauma lu ini. Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Ya kayaknya. mungkin dengan mendengar podcast ini Iya, dia iya, lebih iya, memahami, jadi makin sayang. Iya, Katanya mau nikah ya minggu depan. Dadakan Dadakan banget. Karena gue kalau masa lalu tuh ya udahlah Lewatin aja. gitu. Tapi hal-hal di mana masa lalu itu ngebentuk gue sekarang itu yang mungkin dia nggak tahu. Dia suka menuntut gue untuk kenapa sih diem atau apa gitu. Kayak punya dunia sendiri yang tadi lu bilang. Ya, dia lebih aneh lagi kan, dia harusnya tahu emang lu kayak gitu orangnya. Iya sih ya. Tapi ya udahlah. Mungkin pengen ngubah kali, atau mungkin pengen tahu aja. Iya. Tapi menurut lu cewek ini menggantikan cinta lu sama Putu gak? Cewek Ini sekarang. kayaknya ya kita dalam hidup ada 3 fase dalam mencintai. Gokil ya. Yang pertama cinta Ada pertama. gininya lagi. Yang pertama cinta pertama, yang mana itu Putu. Yang kedua cinta yang memberikan kita banyak pelajaran. Yaitu dia. Bukan dia, ada di tahun 2015. Dan cinta terakhir yang sama kita gitu ya. Gue berharap sama yang sekarang itu cinta terakhir gitu. Karena pelajaran gue itu tentang cinta di 2015 pernah kejadian. Jadi sampai gue punya mindset 2015 itu pasca suci. Suci, after suci. Pasca suci itu banyak memberikan gue pelajaran. Oke, tapi pasca suci udah bukan SMA, Iya. udah bukan anak-anak, itu Betul. cerita yang berbeda lagi. Itu cerita yang berbeda lagi. Pertanyaan terakhir gue, lu waktu kecil pahlawan lu siapa? Ini bisa siapa aja, bisa selebriti, bisa atlet, bisa Klise banget ya kalau ngomongin orang tua ya. Iya, Jadi, orang tua sih pasti. Itu udah pasti tuh. Iya. Di luar itu. Di luar itu Kayak gue kan petinju LSP Kal tuh pahlawan gue dari kecil. gue suka ini yang bikin mindset gue atau sesuatu yang eksperimental yang sering gue lakukan untuk diri gue sendiri itu datang dari siapa? Nikola Tesla. Lu tahu Nikola Tesla dari kecil? Dari kecil. Oh ya? Iya. Emang aneh lu. Iya. Tahu Nikola Tesla dari kecil? Enggak kecil sih, SMP gitu. Ya, Gue tahu. SMP, iya. Gue tahu apa yang dia perbuat dan apa bersinggungannya sama Newton waktu itu. Gitu. Itu. Wow. Jadi gue ngerasa dia itu banyak memberikan pengaruh terhadap apa yang gue lakukan. Jadi lakuin aja sesuatu kalau lu
pengen ngelakuin sesuatu, kalau ada yang nggak suka kan dia kan banyak Ya. ditentang kan Ya, sama betul, pemerintah betul. dan segala macam. Ya, Nggak didukung sama pemerintah, karya-karyanya dia diambil sama orang lain gitu. Gitu dia. Ya. Nikola Tesla. Oke. Karena gue nanya kayak gitu karena sebenarnya lu juga pahlawan untuk adik-adik pasien kanker. Oke. Dan untuk itu kami mau ngasih sebuah token apresiasi untuk Indra Frimawan. Ini ada emas special edit. Kenapa tepuk tangan? Baru sekarang gue ada bintang tamu dikasih emas edit. Kenapa? Yang lain tuh nggak usah. gitu. Gitu. Ya kan dikasih. Iya, rezeki. ini adalah edisi khusus Batman. The The Batman. Yang ini makanya emasnya juga ada kayak logonya gitu. Oke. Ini untuk Anda, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan ini juga mengingatkan kepada yang nonton, ini kan masih dalam rangka Golden Heart Heroes. Kalau misalnya lu juga beli emas ke Lotus Archie di toko officialnya Lotus Archie di Tokopedia, dalam periode kerjasama ini lu udah nyumbang 2,5% untuk adik-adik pasien pita kuning. Dan kalau misalkan lu nyumbang dengan value tertentu, akan ada token of appreciation, dan tokennya itu jadi makin besar juga nilainya semakin besar yang lu sumbangkan untuk adik-adik pita kuning. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau lu pengen tahu lebih banyak tentang pita kuning dan adik-adik yang kami bantu, di Instagram dan TikTok kami di @pita_kuning, di Twitter @pitakuning, kemudian website kami pitakuning.or.id, segala macam informasi ada di situ. Dan kami menerima bantuan berapapun itu, karena kalau lu punya uang boleh, nggak ada uang yang lu sumbangkan waktu boleh, nggak ada waktu yang lu sumbangkan tenaga boleh, atau setidaknya lu follow akun sosmed tadi dan sebarkan informasi terkait kanker, karena mungkin bisa membantu yang lain. Dan Indra Frimawan tadi ngasih cerita masa kecilnya, karena memang kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, anak-anak ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Indra Frimawan, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih sudah cerita banyak kasih. soal Iya. kehidupan Anda. Ini baru pertama kali saya cerita tentang masa lalu saya dan semua hal yang membentuk saya menjadi seperti saat ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Thank you. Itu berharga sekali untuk semua yang menyaksikan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang juga akan cerita soal masa kecilnya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Pita Kuning Podcast.